Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septianing dengan NIM 1515621043. Di sini saya akan mempresentasikan terkait video pertama yang berjudul Prehistoric Clothing. The Birth of Style. Venus of Willendorf, patung yang dikenal sejak tahun 25.000 sebelum Masehi, memiliki tinggi yang hanya beberapa inci, disertai dengan ukiran-ukiran yang rumit. Bagian kepala patung tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk para sejarawan mode. Venus of Wisdom, patung yang juga memiliki daya tarik pada bagian kepala karena memiliki beberapa jenis kapangan atau plat dan hiasan kepala. Patung ini dikenal sejak tahun 23.000 sebelum Masehi. Gravettian Culture. Gravettian culture terdapat pada bagian Eropa Utara, di mana pada zaman es, masyarakat Gravettian tahu banyak berpakaian karena pria yang disebut sang pangeran, dan dia bukan satu-satunya yang ditemukan dikubur seperti ini. Terlihat pada foto, terdapat tulang, gigi, dan sekumpulan cangkang kerang. Pada bagian gigi dan cangkang kerang terdapat lubang kecil dan berbaris dengan rapi, dan terdapat pakaian kulit atau liter yang sudah usang digerus zaman, tetapi gigi dan kerangkanya masih bertahan. Pada zaman tersebut, di mana yang penduduknya masih nomaden, mereka menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menyusun gigi hewan dan cangkang kerang agar tunik tersebut terlihat bagus. Ini dikarenakan pakaian tersebut diperkirakan milik pangeran, yang dimana tidak dikerjakan dengan sendiri, melainkan memerintah orang. Maka dari ini menunjukkan bahwa dia orang yang kaya atau penting. Kebudayaan Gravettian juga menandai permulaan tekstil. Sebelumnya, tekstil asli belum ditemukan karena hancur dimakan zaman. Tetapi pada saat itu, ditemukan bekas tekstil yang tertindih batu pada salah satu mayat Gravettian yang memiliki jejak pola anyaman. Sehingga kita tahu 35.000 tahun lalu, manusia prasejarah sudah mengetahui cara menganyam kain pakaian. Warmer climates and speculation. Pada era zaman Neolitikum dan Paleolitikum menggunakan pakaian dan tampilan fisik yang sama persis dengan suku pedalaman seperti Afrika, Australia, dan hutan hujan. Pakaian kesukuan atau tribal sama penting dan signifikannya pada non-kesukuan. Mereka menggunakan untuk menandakan sesuatu seperti kekuasaan, jabatan, keberanian, dan elemen spiritual. Contohnya, suku Dogon yang bertempat di Afrika Barat. Pakaian adat yang mereka gunakan terdapat tempelan elemen pakaian Dogon ke figur lukisan gua purba atau Bradshaw, yaitu bulu burung, manik-manik, jerami, dan hiasan kepala. Hal ini menjadi sangat penting dan signifikan dalam pakaian yang digunakan pada manusia purba di belahan bumi selatan. The Bog People. Orang rawa gambut adalah mayat-mayat manusia yang ditemukan dalam rawa gambut. Kondisi khas rawa gambut yang lembab dan kekhasan karakteristik kimianya yang dapat mengawetkan mayat seperti mumi secara alami. Mayat yang ditemukan dalam rawa gambut kebanyakan mayat ditemukan hasil ritual pengorbanan. Dari hal tersebut membuktikan hampir semua para orang rawa ini memiliki rambut yang ditata, seperti yang telah ditemukan. Pada foto tersebut terlihat sejenis kuncir simpul samping, gaya rambut yang gundul pada bagian depan dan panjang pada bagian belakang, hingga ada menggunakan gel rambut yang terbuat dari pohon pinus dan hanya ada di Spanyol. Bahkan sebagian orang rawa memiliki kuku manicure. Dapat dibuktikan bahwa masyarakat tersebut sangat peduli akan penampilan mereka. Recognizable clothing. Kimia yang ada pada air rawa gambut dapat mengawetkan pakaian yang masih sangat dapat dikenali. Otzi gets dressed. Yang pertama, mengenakan ikat pinggang.
kedua memakai legging, ketiga mengenakan cawat yang diselipkan ke ikat pinggang, keempat memakai sepatu, kelima menggunakan mantel kulit, keenam menggunakan jubah jerami. Lalu ada video kedua yang berjudul The Byzantine Empire. Byzantine kostum. Orang-orang Bizantin yang berasal dari kalangan kaisar, orang kaya, serta petinggi menggunakan busana yang ditandai dengan sutra dan sulaman, serta permata yang mewah. Yang pertama, busana laki-laki menggunakan tunika di bawah sisa pakaian. Untuk ukuran tunika yang dipakai pria setengah panjang, wanita panjang. Yang kedua, stola. Stola terbuat dari tekstil yang berwarna-warni mewah, disulam serta dihias dengan permata. Ketiga, dalmatika. Dalmatika merupakan sebutan untuk tunika alain yang terdapat hiasan permata. Keempat, superhumeral. Permata besar yang digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kelima ada pala. Busana wanita Roma yang dipakai di atas tunik atau stola. Pemakaiannya disematkan dengan peniti. Yang keenam ada pallium atau loros. Wanita pada palliumnya terdapat untayan mutiara dan permata yang letaknya menggantung di depan. Pemakaian mahkota permata yang berat bagi keluarga kekaisaran, mutiara panjang pada mahkota bagi permaisuri, untayan mutiara letaknya tergantung 2 atau 3 baris di bagian depan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.